saya mengajar di Sungai Lisai, Pak, karena semua orang tak mau ingin mengabdi, yang namanya mengabdi susah di sini, Pak. Seperti saya yang saya rasakan dulu, di mana guru-guru itu sering nggak masuk, jangan sampai anak-anak yang sekarang merasakan hal yang sama gitu. Setiap tahun pemerintah itu sudah mengalokasikan tenaga-tenaga pendidik, guru maupun tendiknya itu di daerah-daerah terpencil, daerah tertinggal. Tapi selalu kekurangan karena memang tenaga pendidikan atau tendiknya juga minta mutasi ke daerah yang lebih maju, itu selalu bertahun-tahun. Saya bangga dengan ibu saya melepaskan saya ada sekolah di sini. Semoga saya lulus dan membahagiakan ibu saya. Sebagian besar anak-anak di daerah atau di desa terpencil itu punya semacam antusiasme atau militansi yang tinggi di dunia pendidikan, itu harus digarap. Perjalanan menuju desa terpencil di pedalaman hutan lindung Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Desa ini adalah Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Jalan menuju Desa Sungai Lisai berjarak sekitar 11 km dari desa terakhir, yaitu Desa Seblat Ulu, tempat terakhir akses kendaraan dapat masuk. Setelah itu harus berjalan kaki menuju Desa Sungai Lisai. Perjalanan yang ditempuh tidaklah mudah karena akses jalan tidak ada yang bagus. Jauh dikatakan layak, hampir semua jalan berbatu dan berlumpur. Hanya kendaraan roda 2 yang sudah dimodifikasi dapat melewati jalan tersebut. Ini antara alat pakaiannya dulu, itu baru gue jemput jalan bolot turun ini. Kuat. Dua kali itu jalan seiko negeri gitu Pak, jatuh anak situ. Ayo menghadap ke depan semua. Sebelum kita menulis, kita harus hafal nama-nama hari-hari. Di Desa Sungai Lisai terdapat sekolah 1 atap SD dan SMP yang semua gurunya berjumlah 9 orang. Menulis mulai dari hari Senin, Selasa sampai Minggu. Kemudian kita tuliskan. Saya mengajar di Sungai Lisai, Pak, karena semua orang tak mau ingin mengabdi, yang namanya mengabdi susah di sini, Pak. Jadi karena kami dari warga Sungai Lisai mikir anak didik untuk masa depan, kami bertahan di Sungai Lisai, Pak, selama 14 tahun. Harus bisa. Mungkin kalau orang luar tidak ada yang mau bertahan untuk yang namanya untuk mendidik, mungkin susah. Kenapa dia susah mengajar di sini? Karena terkendala dari sinyal atau jalan. Jadi kalau kami, kenapa kami bertahan? Karena kami memikir anak negeri, semua anak Indonesia ingin cerdas. Kelas yang sangat terbatas bagaimana problem kita sekarang itu adalah bersandi etika. Seolah-olah pendidikan kita itu hanya selesai dengan angka dapat A, dapat B atau dapat kriminalis menjadi semacam barang mahal di dunia.
Kalau di daerah-daerah yang terpinggirkan atau daerah terpencil itu rata-rata sebagian besar persoalannya diakses ya, diakses atau infrastruktur dan sebagainya, fasilitas-fasilitas yang sangat masih terbatas itu di daerah pendidikan. Tapi jangan lupa kita jangan hanya terfokus pada persoalan, tapi juga banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah bila pendidikan itu dikelola dengan baik. Ya, realitas mengatakan bahwa banyak sekali putra-putra daerah yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun global. Dulu-dulunya masih ke Jambi, masih Provinsi Jambi. Saya awal mengabdi di sini mulai tahun 2004, Pak. Jadi sementara guru-guru dari Kerinci kurang aktif, maka diangkat masyarakat saya, Pak, sebagai tenaga honor di sini, Pak. Jadi 2004, 2005 sampai 2007, Pak, itu sebagai bulanan saya itu dari masyarakat, Pak. Dari murid saya itu, Pak. Jadi satu orang itu, satu murid, satu bulan itu 3 cantik beras, Pak. Walia Zamroh, salah satu murid Pak Ramsul, sudah berhasil, yang kini menjadi guru di SD Negeri 85 Lebong. Ia kembali ke desa Sungai Lisai untuk mengabdi di sekolahnya dulu. Ia tidak ingin anak-anak Sungai Lisai tidak mendapatkan pendidikan dari guru, dikarenakan seringnya guru dari luar tidak masuk sekolah untuk mengajar. Apakah pertanian atau kantoran di sini? Berarti kita masih. Saya kan pernah belajar di sini selama 6 tahun. Waktu saya masih SD dulu, guru-guru di sini nggak ada yang PNS soalnya. Terus masih ada guru luar. Kebanyakan saya lihat guru yang dari luar itu tidak betah ngajar di sini. Misalnya dalam 1 bulan itu masuknya paling 2 minggu gitu, karena mungkin memikirkan keluarga yang di luar kan, jadi nggak betah di sini. Jadi yang guru-guru di sini justru yang seperti Pak Ramsul itu honor di sini udah lama, justru itu yang lebih aktif ngajar gitu. Itulah salah satu alasan saya mengapa saya mau mengabdi di sini, selain kasihan sama anak-anak juga, generasi penerus. Kalau bisa untuk kedepannya anak-anak yang seperti saya, yang saya rasakan dulu, gimana guru-guru itu sering nggak masuk, jangan sampai anak-anak yang sekarang merasakan hal yang sama gitu, Pak. Persegi satuan. Guru-guru di daerah itu masih terkendala honor misalnya, yang gaji pas-pasan, lalu pelatihan masih terbatas, itu juga menjadi kendala bagi penerapan kurikulum merdeka. Ini adalah kalau ini mendapat perhatian semua pihak gitu, baik kurikulum merdeka maupun kebijakan-kebijakan keuangan, BOS dan sebagainya, itu akan mampu mengakselerasi peserta didik kita menjadi lebih kompetitif lah. Sumber daya kita akan lebih bersaing. Karena zaman sekarang ini, semua hal terutama dalam konteks digital itu bisa menjadi media pembelajaran. Kegigihan itu juga ditunjukkan oleh Arzek, salah satu guru yang juga murid dari Pak Ramsul. Ia merasa pendidikan untuk anak-anak Sungai Lisai sangat penting. Dengan sedikitnya, guru yang bertahan di Sungai Lisai dikarenakan tidak kuat mengabdi dan sering hanya menjadi batu loncatan untuk guru dari luar untuk pindah. Contohnya nak, ini 5. Saya asli orang Sungai Lisai, terlahir di desa Sungai Lisai. Saya sekolah SD di sini dan mengabdi di sini. Saya mengabdi di sini sejak 2013 sampai sekarang ini. Selama saya ngabdi di sini, saya juga kuliah, sambil kuliah di UT Lebong cabang. Sambil saya honor di sini, saya mengulang kuliah. Kadang tiap minggu balik ke Lebong untuk melaksanakan kuliah. Kadang hari Kamis atau Jumat balik ke Lebong, Seninnya balik lagi ke sini. Dengan jalan kondisi kami yang seperti ini,
54 sama dengan 50. Karena kasihan melihat anak-anak didik di sini sangat ingin mendapat pendidikan, melainkan kami yang guru di sini atau yang asli di sini yang ingin betul-betul mengabdi di sini. Kalau orang luar itu bisa-bisa contohnya seperti kemarin, kalau orang luar setelah dia dapat sertifikasi, dia langsung pindah, Pak. Langsung pindah, tidak mau mengabdi di sini, hanya untuk loncatan aja di sini. Kalau untuk mengabdi seumur hidup, itu hanya orang sini, Pak. Yang asli sini, yang terlahir di sini. Persoalan ini tidak semata-mata kesalahan pemerintah. Setiap tahun pemerintah itu sudah mengalokasikan tenaga-tenaga pendidik, guru maupun tendiknya itu di daerah-daerah terpencil, daerah tertinggal. Tapi selalu kekurangan karena memang tenaga pendidikan atau tendiknya juga minta mutasi ke daerah yang lebih maju, itu selalu bertahun-tahun. Maka ini persoalan komitmen kepala daerah sebenarnya terhadap pendidikan itu sendiri. Selalu memberi restu atau ACC tenaga-tenaga pendidikannya selalu diberi kesempatan untuk pindah. Itu yang menjadi pangkal dari kekurangan guru di daerah. Sebenarnya tidak. Tiap tahun itu selalu diberikan. Monitor, Bu Sabro. Monitor, Bu Sabro. Ya, monitor, Pak. Mohon besok pagi menghadap ke Diknas Kabupaten Lebong. Terkait laporan kinerja. Kok mendadak, Pak? Bukannya mendadak, Bu, tapi mau menghubungi Ibu sangat susah sekali. Oh, oke, Pak. Besok, tapi agak siang ya, Pak ya? Soalnya cuaca sama transportasi dari sini tuh agak susah. Ditunggu ya, Bu. Oke, Pak. Mirisnya, ada warga yang sedang sakit dan harus ditandu menuju desa Sebelat Ulu, dikarenakan di desa ini tidak ada fasilitas kesehatan. Walaupun dengan kemajuan zaman, masih ada masyarakat yang belum menikmati jalan yang layak. Pihak sekolah sangat mengharapkan akses jalannya dan internet terutama internet, yang kedua akses jalan. Jadi untuk keluar sangat susah, kalau ada informasi kami selalu ketinggalan, apalagi dari segi pembelajaran sekarang tentang K13 yang namanya kurikulum merdeka. Jadi karena tidak ada akses internet, kami sangat susah untuk menerapkannya. Guru Sungai Lisai harus berpikir secara kreatif agar anak-anak murid mereka tidak ketinggalan informasi. Dengan mendownload video pembelajaran di Kota Lebong dan menyimpannya di handphone dan kembali ke desa untuk diterapkan di sekolah saat belajar. Kalau yang itu misalnya dalam metode mengajar ya, mungkin kalau anak-anak itu dalam metode mengajar itu metode ceramah saja kan bosan gitu ya. Mungkin kalau pas keluar dari misalnya pergi ke Lebong, download lah cara-cara, nanti kita praktekkan ke sini sama anak-anak. Jangan sampai dia itu nggak taunya metode ceramah aja. Jadi bosan anak-anaknya. Jadi cari inspirasi di luar, pas di sini diterapkan gitu. Ya, di satuan pendidikan itu, sekarang kan di Bengkulu ini meskipun di daerah itu akses wifi atau internet itu relatif juga bisa diakses. Jadikan itu modal utama bagi mendorong pendidikan di sekolah masing-masing. Nah, itu sangat membantu sekali, Mas. Nah, kalau pemerintah daerahnya tidak punya komitmen itu ya sama aja kita kembali lagi ke zaman batu, pendidikan kita hanya gitu-gitu aja. Macam bagaimana penyediaan
apa itu sarana pendidikan, misalnya ya hardware-nya, ya sekolahnya tempat mainnya, tempat apa, serta software-nya, ya kurikulum, ya wifi-nya dan sebagainya. Itu harus menjadi perhatian kita bersama. Dan itu dibutuhkan kepemimpinan yang berpihak pada pendidikan. Kalau untuk wilayah sekolah, alhamdulillah anak-anak sangat semangat untuk bersekolah, walaupun kami mengajarnya masih banyak yang manual. Kenapa banyak manual kami bilang? Karena akses internet tadi yang belum ada, jadi mungkin kami terfokus sama buku dan bermain di lingkungan sekolah. Intinya kurikulum merdeka itu adalah memberi ruang kepada siswa agar potensi masing-masing peserta didik itu bisa lebih berkembang. Itu intinya. Jadi pendidikan tidak lagi identik dengan kelas, lalu bangku sekolah dan sebagainya. Bahkan ruang taman atau lapangan itu bisa menjadi tempat pendidikan. Intinya adalah upaya keras pemerintah itu sebenarnya patut kita apresiasi. Tinggal bagaimana membumikan kurikulum merdeka itu di tingkat sekolah-sekolah di satuan-satuan pendidikan. Nah, problemnya adalah seringkali kurikulum merdeka itu tidak dibarengi dengan semacam pengetahuan yang mencukupi bagi guru-guru ada yang di daerah. Misalnya guru-guru di daerah itu masih terkendala honor misalnya, yang gaji pas-pasan, lalu pelatihan masih terbatas, itu juga menjadi kendala bagi penerapan kurikulum merdeka. Nah, jadi anak-anak, kita kan sekarang berada di hutan ya. Nah, ini adalah kita ini tinggal di daerah TNKS Taman Nasional Kerinci Seblat. Nah, tahu nggak kalian apa saja aturan yang harus kita patuhi dalam TNKS ini? Tahu nggak? Contohnya apa satu? Yang bisa jawab. Dilarang menebang pohon sembarangan di hutan. Nah, menebang pohon sembarangan di hutan. Kenapa? Nanti kita bisa kena denda ya. Kenapa? Karena ini merupakan taman yang dilindungi. Contohnya, boleh nggak Umi kita menangkap hewan liar seperti misalnya burung kuau ya, terus harimau. Boleh nggak kita nangkap terus kita jual misalnya? Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hewan yang dilindungi, habitatnya itu di sini. Makanya orang buat TNKS itu tempat habitat hewan langka. Assalamualaikum. Mana Zayatun? Oh, dua Zayatun ya. Tun, mak kau bimal Tun. Ya. Nah, inilah duit belanja. Makasih, Mak. Ya. Mak nak iko balik ya, pasar. Itu tania. Hah? Tania. Iko demi untuk anak. Tegas mikir iko dak anak tuh minta bisa jadi orang. Biar ibunya capek asal anaknya sekolah. Orang tua Zayatun rela berjalan kaki dari desa Air Putih yang merupakan desa terjauh dari Sungai Lisai dengan waktu tempuh 2 jam berjalan kaki. Saya bangga dengan ibu saya melepaskan saya ada sekolah di sini. Semoga saya lulus dan membahagiakan ibu saya. Zayatun selalu berjalan kaki menuju sekolah yang berada di desa Sungai Lisai. Walaupun harus melewati tebing curam, Zayatun tetap semangat untuk menempuh pendidikan demi menjadi orang yang berguna bagi orang tuanya.
yang perlu digali potensinya itu adalah semangat pendidikan yang ada di daerah. Sebagian besar anak-anak di daerah atau di desa terpencil itu punya semacam antusiasme atau militansi yang tinggi di dunia pendidikan, itu harus digarap. Jadi tidak hanya terfokus pada kekurangan, misalnya apa itu ruangan belajar yang kurang, lalu anggaran yang kecil, jangan hanya seperti itu, tapi manfaatkan antusiasme atau potensi-potensi non-kapital itu di daerah untuk memajukan pendidikan. Pendidikan di Indonesia mempunyai permasalahan yang kompleks, tapi peran guru untuk terus mengabdi demi anak-anak masa depan bangsa adalah yang utama. Yang utama tugas guru itu selain transfer knowledge, pengetahuan, adalah membentuk karakter. Membentuk karakter itu apa? Tidak sekedar pengetahuan, tapi juga menjadi contoh atau tauladan. Kalau dalam bahasa agama disebut menjadi uswatun hasanah. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita di tengah-tengah masyarakat kita yang kadang-kadang tingkat trust-nya sangat rendah, hoax-nya sangat tinggi. Pendidikan karakter ini penting. Semua kekurangan dapat diselesaikan dengan kreativitas guru dalam memanfaatkan semua yang ada di alam maupun sekolah. Maka saya kira P3K ini menjadi semacam spirit atau semacam harapan baru agar daerah tidak lagi kekurangan guru. Itu yang paling penting. Karena guru yang akan pindah itu otomatis dia akan keluar dari jabatan sebagai gurunya itu atau ASN-nya itu berita yang bagus untuk daerah-daerah yang masih mengalami ketertinggalan. Juga masalah guru penggerak. Guru penggerak itu juga nanti dialokasikan untuk daerah-daerah yang tertinggal. Itu saya kira bagus, kebijakan yang bagus. Jadi nantinya daerah tidak lagi ada semacam alasan atau alibi untuk mengatakan kekurangan guru, kekurangan apa dan sebagainya. Tepuk semangat! Guru merupakan contoh tauladan murid karena guru merupakan cerminan masa depan bangsa. Daerah terpencil bukanlah halangan untuk meraih pendidikan luas, karena tidak ada guru dan siswa di Indonesia yang akan ditinggalkan oleh cita-cita bangsanya sendiri.